Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya ya ikhwan, riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membagikan daging-daging kurban tersebut, bahkan termasuk kulit-kulitnya. Pada pertemuan terakhir atau pada poin terakhir di mas'alatul rabi'ah, Syekh Taufik menyebutkan bai'u juludil udhiyah, tentang hukum menjual daging hewan korban tersebut, kulit hewan korban, misalkan kulit sapi, kulit kambing dijual. Di sini beliau mengatakan as-sahih alladzi alaihi jumhurul ulama, pendapat yang sahih yaitu pendapat jumhur, annahu la yajuzu bai'u jildil udhiyah, tidak boleh menjual kulit hewan korban, wala syai'a minha, tidak pula sedikit dari kulit tersebut ya. Apapun dari hewan korban tersebut, bahkan termasuk bulunya, tidak boleh dijual. Wa dzalika li annaha nusukun wal aslu fin nusuk annahu mamnu'un bai'uhu. Nah, ini mencakup hayyan wa mayyitan. Hayyan maksudnya hidup, mayyit itu maksudnya dia sudah mati. Hidup itu misalkan bulunya, antum mau berkorban domba, kan ada bulu, antum cukur bulunya, antum jual sebelum antum sembelih, itu juga tidak diperbolehkan. Apabila hewan tersebut sudah antum niatkan dan antum lafadzkan sebagai hewan korban, semuanya tidak boleh dijual. Kemudian kata beliau, li'annahu la yajuz ayyu'ta ujratan lil jazzar, karena tidak diperbolehkan untuk diberikan sebagai upah pada tukang sembelih, tukang jagal. Li'umumi qawlihi wala tu'ta fi jizza wala nu'ti, itu yang benar nu'ti bukan tu'ti. Wala nu'ti fi jizaratiha min hasyai'an, itu ucapan Ali. Kami tidak memberi kepada tukang upah atau jasa upah jagalnya tadi dari hewan korban tersebut. Fa'ala hadza yantafi'u sahibul udhiyah bil jildi, maka atas dasar ini pemilik hewan korban dia ambil manfaat dari hewan korban tersebut, au yatasaddaqu bihi, atau dia sedekahkan. Fa illam yumkin ba'ahu wa tasaddaqa bi thamanihi. Nah, Syekh Taufik menyebutkan kalau tidak memungkinkan boleh dia jual, namun wa tasaddaqa bi thamanihi, dia sedekah dengan hasil jualannya tadi. Nah, ini disebutkan oleh para ulama ya, bolehnya menjual kulit hewan korban tersebut, kemudian hasil penjualan tadi dikasihkan kepada fuqara wal masakin, seperti itu tadi. Kemudian kemarin daging kurban yang afdal dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang kita makan, yang kedua ada yang kita sedekahkan untuk fuqara wal masakin, ada yang kita hadiahkan. Nah, yang kita hadiahkan ini, yang namanya hadiah ya, hadiah itu lebih ke sifatnya at-tawaddud, untuk menimbulkan kecintaan. Bisa kita kasihkan kepada keluarga, kerabat, teman dekat, atau yang semisalnya, atau guru, atau kepada misalkan ustadz ya, atau kepada orang-orang yang mungkin bisa kita kasih sebagai bentuk tawaddud. Kemudian wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala naharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al badanata an sab'atin wal baqara an sab'atin, rawahu Muslim. Jabir menyebutkan kami menyembelih hewan korban
di zaman Nabi SAW pada tahun Hudaybiyah. Onta 7 orang, sapi atas nama 7 orang. Takhrijul hadis. Hadis ini riwayat Muslim, hadis Jabir. Adapun fiqhul hadis, al-mas'alatul ula al-ishtirak fil udhiyah. Amatul ulama ala adami jawazi ishtirak fi syah baina aktsar min mudahhin li adami wujudi dalilin ala dzalik. Mayoritas para ulama menyebutkan tidak diperbolehkan bersyirikat pada kambing lebih dari 1 orang dikarenakan tidak ada dalil yang membolehkannya. Kambing tidak boleh patungan, ya. Wa dhahaba jumhurul ulama ila jawazil ishtirak fil ibil wal baqar. Jumhur membolehkan ishtirak bersyirikat pada onta dan sapi. Fatakunul baqaratu an sab'atin wal badanatu an sab'atin. Sapi 7 orang, onta 7 orang. Wala yashu aktsaru min dzalik, dan tidak sah lebih dari itu. Berdasarkan hadis naharna ma'a Rasulillah SAW amal Hudaybiyah al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Jelas ya, hadisnya jelas. Kemudian beliau menyebutkan ada pendapat lain. Wa ma ja'anhu annahu ja'alal badanata an asyarata atau an asyaratin. Adapun riwayat yang datang bahwasanya Rasul menjadikan atau membolehkan onta atas nama 10 orang, fahuwa imma mu'alun wa imma mansuh. Imma mu'al, imma mansuh. Mungkin bisa dikatakan dia mu'al atau mansuh. Wa imma fi ghairil udhiyah wal hadi. Atau mungkin bisa jadi itu bukan hadis itu berkaitan dengan korban atau hadi. Wa hadza huwal masyhur indal Hanabilah. Itu pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hanbali. Faqad arwa Hazm an Sya'bi. Qal Hazm meriwayatkan dari Sya'bi mengatakan adraktu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum mutawafirun wa kanu yazbahuna al-baqarata wal ba'ir an sab'atin. Sya'bi mengatakan aku menjumpai para sahabat Nabi. Ketika itu mereka masih banyak. Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka menyembelih sapi atas nama 7 orang, onta atas nama 7 orang. Wa qala an-Nakhai kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqulun al-baqaratu wal jazur an sab'atin wa isnaduhuma hasan. Juga an-Nakhai, Ibrahim an-Nakhai menyebutkan dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpendapat sapi itu atas nama sapi dan onta atas nama 7 orang dan sanadnya hasan. Wa sahha an Sa'id ibn Musayyab wa Ishaq ibn Rahawai annal baqarata an sab'atin wal jazur mujzi'u an asyarah. Namun sahih dari riwayat Sa'id ibn Musayyab dan Ishaq dan Rahawai bahwasanya sapi atas nama 7 orang boleh dan jazur onta mujzi' an asyarah sah untuk 10 orang. Lima rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa ghairihim an Ibni Abbas. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara an-nahru fa dzabahna al-baqarata an sab'atin wal ba'ir an asyarah. Kata Abdullah bin Abbas, dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu safar. Datanglah waktu Idul Adha, An-Nahar. Lalu kami memotong sapi atas nama 7 orang dan onta atas nama 10 orang. Wa maja'ani sahaba ala khilafihi. Sedangkan yang datang dari sahabat yang lain berbeda dengan pendapat Abdullah bin Abbas, berbeda dengan riwayat Ibnu Abbas ini. Jelas ya, Dr. Vicky? Ya, kan dia. Jadi Ibnu Abbas menyebutkan riwayat pernah mereka berkorban atas nama 10 orang. Tapi riwayat yang lain beda. Yang dinukilkan dari Sya'bi, dari An-Nakhai menyebutkan mereka cuma berpendapat 7 gitu loh. Kata Syekh Taufik, wa ma jaa'a 'anis sahaba an ala khilafihi fala'allahum lam yaqifu ala hadzal fi'li alladzi dzakarahu Ibnu Abbas. Adapun riwayat yang datang dari sahabat yang berbeda dengan riwayat Ibnu Abbas, mungkin la'allahum, barangkali atau mungkin lam yaqifu, mereka belum mendapati pada perbuatan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas.
Wa haditsu Jabir laisa fihi al-man'u min az-ziyada an sab'atin fil badana. Sedangkan hadis Jabir tidak ada larangan untuk lebih dari 7. Au annahu khasun bil hadi, atau khusus berkaitan dengan hadi. Wa hadza qaulun qawi. Ini qaulun qawi juga. Lakinnal amal ala ma alaihi jumhurul ulama faqad sara al-qaul al-akhar kasyadz. Akan tetapi kata Syekh Taufik, subhanallah ya, lihat ya, ini namanya fiqhul muqarrin itu kayak gitu ya. Beliau ngajak kita berpikir. Kata beliau, sebenarnya yang riwayat dari Ibnu Abbas ini tidak ada juga yang bertolakan gitu loh. Beliau kompromikan dengan hadis Jabir tadi. Kata beliau, mungkin hadis Jabir tadi juga nggak menyebutkan adanya larangan lebih dari 7. Kan Jabir cuma ceritakan, kami di zaman Rasul sapi 7, onta 7. Nah, ini qaulun qawi kata beliau. Akan tetapi praktek yang terjadi padanya jumhur ulama, mereka menyebutkan apa? Sapi 7, onta 7. Sehingga qaul seperti ini kasyadz, seperti qaul syadz. Kalau onta itu sampai 10. Kalau Syekh Ibnu Hizam di Fathul Alam, beliau tegas menyebutkan dhaif riwayatnya. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, asya' an ahlil bait al-wahid. Kata beliau, as-sahih alladhi alaihi jumhurul ulama anna syata tujzi'u an ahlil bait kamilan. Pendapat yang sahih, pendapat jumhur, satu kambing mencukupi atas nama satu keluarga. Madama annahum ya'ishuna fi baitin wahid, selama mereka masih hidup tinggal satu rumah. Selama satu rumah. Nah, para ulama menyebutkan min matbakhin wahid, satu dapur. Nah, seperti dokter Vicky, antum itu teranggap satu rumah, cuman beda pintu ya. Ada atas ada bawah kan? Tapi dapur beda ya. Beda. Dapur antum, dapur Pak Idrus, enggak teranggap. Itu disebutkannya min matbakhin wahid. 5 rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Ayyub Al-Ansari. Ini anak kasih kaidah ya ikhwan ya. Ketika antum baca kitab apapun, ketika antum ketemu lam, mim, alif, enggak usah antum baca lamma. Nanti antum baca lamma rawahu Tirmidzi, pasti bacanya 5. Kalau diartikan berdasarkan riwayat gitu loh. Ma di situ ma masdariyah, atau maknakan ma bermakna alladzi gitu loh, atau lilladzi rawahu Tirmidzi. Itu cara-cara baca kitab yang simpel. 5 rawahu Tirmidzi, ana tahu seperti itu dari mana? Ya dari guru-guru yang sebelumnya, mereka bacanya seperti itu. Ana ingatkan, oh gitu, kalau ketemu 5 enggak usah yang seperti ini, enggak usah bacanya lama, baca saja 5 rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu qala, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisya' anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun. Dulu seseorang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembelih satu kambing atas nama dirinya, wa an ahli baitihi, dan atas nama keluarganya. Fayakulun wa yut'imun, mereka makan dan mereka yut'im, ngasih makan. Nah, lafadz yut'imun mencakup 2 makna, makna sedekah dan makna hadiah. Itu disebutkan penjelasan para ulama. Lafadz yut'imun yashmal as-sedekah wal hadiyah, dari daging kurban tersebut. Dan juga yang menyebutkan pembagian terbagi menjadi 3, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kulu fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ya. Fakulu minha, makanlah dari hewan kurban tersebut, wa at'imul qani' wal mu'tar, dan kasih makan al-qani. Al-qani itu orang yang kesusahan, fakir, miskin tapi dia minta. Al-mu'tar orang yang kesusahan tapi dia tidak minta. Itu tadi. 5 rawahu
Ibnu Majah wal Baihaqi an Abi Suraihah qala, kata Abu Suraihah, ma alimtu minas sunnah kana ahlul bait yudahhun bisya wasyatain wa isnaduhu sahih. Kata Abu Suraihah, ma alimtu minas sunnah kana ahlul bait yudahhun bisya wasyatain. Apa yang ku ketahui dari sunnah, itu dulu satu rumah yudahhun, menyembelih, berkorban, bisyah dengan satu kambing, wasyatain, dan dua kambing. Maksudnya di zaman Rasul, kata Abu Suraihah, yang ku ketahui itu sunnahnya di zaman Rasul, di zaman sahabat mereka, kalau potong korban satu kambing itu cukup untuk satu rumah atau dua kambing, seperti itu. Kayak Rasul kan dua kambing kan. Wa sabaqa min hadithi Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzabaha udhiyatahu wa qala, juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan korban dengan mengatakan wa qala Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Seperti itu tadi. Nah, untuk sapi, apakah sepertujuh as-subuh itu bisa mewakili satu rumah? Wallahu alam, dalam hal ini memang ada khilaf. Disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Daimah menyebutkan boleh sih, boleh. Namun kalau kita perhatikan dari keterangan yang ditulis di Syekh Syekh Abdul Qadir Al-Junaid itu, beliau menyebutkan tidak masuk, ya, tidak masuk, tingkatannya tidak masuk. Sepertujuh sapi itu tidak setara dengan satu ekor kambing, tidak bisa diniatkan. Kenapa? Karena tidak berkorban dengan sempurna satu darah. Inti dari kurban tersebut hakikatnya bukan banyaknya daging, tapi yang diinginkan adalah tertumpahkannya darah. Anak kasih gambaran kenapa dikatakan satu sapi dan 7 kambing itu lebih afdol 7 kambing dibandingkan satu sapi dengan bertujuh, ya. Contoh gini, satu hewan yang disembelih itu adalah satu ibadah, ya, satu ibadah. Wandi antum patunganlah bertujuh ini, satu sapi, terus kami potong 7 kambing. Ketika antum potong satu sapi, berapa ibadah yang terjadi? Satu toh, satu dengan ibadahnya apa? Satu nyembelih, bismillah, Allahu akbar. Ketika ada 7 kambing, ada berapa ibadah yang terjadi? 7 kan? Nah, seperti itulah gambaran perbandingannya tadi. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di muka bumi ini adalah banyaknya orang yang beribadah. Difahami? Banyaknya orang yang beribadah. Sembelihan itu kan adalah ibadah. Maka tatkala antum semakin banyak menyembelih di muka bumi ini tadi, maka semakin banyak ibadah yang terwujud di muka bumi. Contoh misalkan ada 3 sapi dengan 21 kambing, berarti ada berapa bismillah yang antum akan ucapkan ketika itu? Ada 21 bismillah dan ada 21 kali takbir, sunnahnya kan. Nah, kalau antum 3 sapi berarti cuma ada 3 bismillah. Antara 3 bismillah dengan 21 kali bismillah, mana yang lebih afdol? 21. Itu sisi argumentasi disebutkan oleh para ulama. Jelas ya? Wallahu taala alam shawab. Cukup sampai di sini. Mengingatkan kepada antum semua, kita sudah di hari Arafah. Mulai dari subuh tadi sudah disunahkan untuk takbir muqayyad. Habis salat subuh dulu, salam, kemudian antum takbir, kemudian antum baru berzikir, ya, sendiri-sendiri. Nanti zuhur juga kayak gitu. Boleh antum keraskan secukupnya antum, ya, secukupnya antum. Zuhur juga dipraktekkan, asar juga, ya. Energi dihemat-hemat, semua antum puasa, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak zikir. Nanti akan berdatangan hari ini kambing dan yang lainnya, tolong diamankan, ya. Itu tadi. Naktafi bihadzal qadar.